Jadi tugas kita ketika coaching itu tadi sudah tahu lah ya, kita menggali. Dan ketika menggali di sana kata-kata kita juga harus diatur sedemikian rupa, jangan kata-kata yang menghakimi. Contoh, sudahkah ibu? Itu nggak boleh. Sudahkah? Tuh, jadi pertanyaannya kesannya menekan gitu. Jadi itu pertanyaan apa tertutup? Jadi aku tidak belum, gitu kan? Nah, paling apa yang sudah? Apa yang sudah Bapak lakukan? Apa yang sudah Ibu lakukan? Jangan sudah kan? Begitu ya. Terus tadi ketika tadi kan kita cenderung itu ingin langsung memberikan solusi. Ya, kumaha tuh caranya? Yang pertama, kita posisikan diri kita sebagai pendengar yang baik. Betul. Jadi ketika coaching, ketika orang lain datang kepada kita, jangan ujung-ujung ngasih tapi duduk dulu. Bapak Ibu, kita duduk di sana yuk, biarkan dia tenang. Jangan tadi ulang tadi jadi supaya dia siap untuk kita ajak berargumentasi. Jangan kurang pakai sesuatu mana ya? Misal bisa di-coaching nggak? Bisa langsung dikasih tahu? Bisa, terserah Bapak Ibu. Kalau misalkan ada waktu panjang, duduk bersama ya, buat perjanjian seperti itu. Dan ketika ngalir ngidul, hese kumaha teh kemana? Kalian tadi ingat alur tirta tadi. Yang pertama, tujuan dia itu apa? Misalkan tok pandang kayak curhat ya, misal gitu. Tentang apa? Anak isu buku siap naikin bendera misalnya. Nah, ajak dulu temennya melintir ya, atau duduk dulu. Nah, pakai alur yang tadi yang kita itu ya, Bapak Ibu ya, diri pajak ya. Jadi tujuan kita apa? Tadi kan dia nggak mau jadi pembina upacara. Berapa kali alasan dia kenapa tidak mau jadi pembina upacara itu? Terus digali, saya besok keluar nih ngomong di hari penjelma, ada orang jelma lain. Terus apresiasi apapun yang dia ucapkan. Seperti itu. Mimik wajah Bapak Ibu tunjukkan, gestur tubuh. Ini jangan lempeng jika jidalnya. Menurut saya terus hindari kata-kata kira-kira juga. Kira-kira, itu lebih kayak gimana diusahakan hilangkan. Karena saya dulu pernah mengadakan itu, saya pakai kira-kira, pakar coachingnya protes. Iya, jangan pakai kata kira-kira. Gitu ya. Jadi balik lagi ke alur kita, tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab kita akan belajar lagi lebih banyak ya Ibu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada insight yang didapat setelah proses coaching yang Bapak Ibu lakukan. Di sini kegiatan coaching itu ternyata bukan memberi solusi, tapi sama-sama menggali. Itu kata Pak Kamil ya. Berikutnya Pak Asep. Saya menjadi paham bagaimana menggali potensi diri dan potensi coaching yang sedang memiliki masalah. Oke. Selanjutnya, hal atau pemahaman baru yang ditemukan dalam kegiatan coaching yaitu orang Sunda asli memvariasikan model pembelajaran dan mengefektifkan waktu dalam proses pembelajaran. Pengalaman baru bisa menggali apa yang sedang dirasakan oleh rekan sejawat. Jadi punya rasa empati akhirnya ya. Mewawancara teman sejawat anu biasa antara dilakukan ya. Berikutnya Pak Endang, wawasan baru yang didapatkan ketika coaching adalah mendapatkan inspirasi dari pengalaman coaching. Tuh, ya semakin bertambah ilmu kita ya akhirnya ya. Terus, menurut Ibu Ika, ilmu yang insight yang didapat ilmu tentang supervisi akademik dengan pendekatan
coaching. Hal baru yang didapatkan setelah proses coaching, jadi tahu proses tahapan-tahapan dalam supervisi. Pengalaman baru bagi saya dalam melaksanakan coaching adalah saya bisa melakukan coaching dengan rekan sejawat secara langsung setelah belajar materi. Saya bisa menggali permasalahan yang coaching hadapi sehingga ada solusi untuk coaching itu sendiri. Ibu Ani ya. Mendapatkan mendapatkan pengetahuan baru tentang coaching. Maaf Pak Dedi, saya nggak berlangsung membuli enggak ya. Terus yang kedua, mengetahui proses coaching dan dapat menerapkan dalam supervisi akademik. Pengalaman baru dapat ilmu tentang coaching. Coach mendapatkan wawasan baru tentang strategi yang efektif dalam membantu coaching mencapai tujuannya. Ini apa sih coaching tadi kan ingin sesuatu gitu, ada tujuan di depan sana gitu. Selanjutnya, wawasan baru harus bisa menuntun coaching menemukan solusi dan manajemen waktu. Karena biasanya orang yang punya masalah itu suka kemana daek. Jadi kita sebagai coach betul harus bisa menuntun, itu selalu pakai uang. Terus wawasan baru yang saya dapatkan ketika menjadi coaching ya ketika coaching lah ya, yaitu saya harus menuntun coaching untuk menemukan solusinya. Ya, tugas kita menuntun betul. Terus wawasan baru mendapatkan ilmu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Itu selalu Ibu Sofi. Hai. Halo. Ibu? Ya, insight atau wawasan baru yang saya dapatkan dari coaching yaitu adanya alur percakapan Tirta. Nah, Ibu Yuni sudah nulis ya. Alur percakapan Tirta. Kalau kemarin Bagja ya, sekarang Tirta. Dua-duanya ada di Banjarsari yaitu Tirta Bagja. Dari kamu aja. Tirta Bagja. Oke, yang memudahkan coach berkomunikasi dengan coaching. Betul. Jadi kita harus kembali lagi ke Tirta. Lalu ke saya ini berulang lihat lagi Tirta. Tujuan dia kenal. Kalau kamu mau tujuan nama ekor bendera, kalau kamu mau dapat tugas sama lupa di kantor. Kita balikan lagi. Nah itu pertanyaan berbobot itu. Kumaha caranya kita menggiring si coaching supaya balik ke tujuan awal. Gitu ya. Jadi galingnya ke sana. Ya, jadi balik lagi. Next. Saya menjadi lebih terbiasa dalam melakukan cacing. Saya menjadi lebih terbiasa dalam melakukan coaching untuk kemajuan pendidikan. Saya menjadi tahu, ini juga orang Sunda, tahu bahwa untuk menemukan akar permasalahan dan penyelesaiannya sebagai coach tidak harus memberikan solusi, tapi terus menggali sehingga solusi muncul sendiri dari coaching. Itu kata ibu yang butuh rangsangan ya. Selanjutnya, dapat